Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan isi pidato hari ini, perkenankanlah saya membacakan sebuah pantun. Biru lautan melebihi kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkanlah saya mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Yang terhormat Kapolres Metro Bekasi Kota selaku penyelenggara lomba pidato dai pelajar. Yang saya hormati para dewan juri beserta para hadirin yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kuat sehingga kita masih bisa mengikuti acara hari ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para panitia yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema remaja, ialah kunci kemajuan masa depan bangsa. Remaja, mendengar kata tersebut, yang terlintas dalam benak kita ialah masa peralihan seorang anak menuju masa-masa dewasanya. Masa remaja juga dikenal sebagai masa-masa kejayaan seseorang, jaya dalam berpikir, dalam berbuat, dan dalam mencari jati dirinya. Di tengah-tengah perjalanan seorang remaja akan ada banyak hal yang akan seorang remaja temui. Semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah. Nantinya kita akan sadar bahwa tidak semua hal-hal yang kita temui itu baik dan menguntungkan. Kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka yang tengah menginjak usia remaja tak lain dan tak bukan ialah akan terjerumusnya anak mereka ke dalam keburukan yang akan merugikan anaknya baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Namun, kekhawatiran ini dapat diatasi dengan menanamkan pedoman-pedoman dan motivasi hidup melalui pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita semua tahu bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa yang maju adalah bangsa yang maju pendidikannya dan mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini dapat menjadi motivasi bagi kita, remaja-remaja, penerus bangsa, supaya gak lengah dan bermalas-malasan dalam pendidikan kita. Tapi, pendidikan aja belum cukup. Sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi yang saling melengkapi, siang dan malam yang saling mengiringi, maka dalam pendidikan ada moral yang gak boleh ketinggalan. Dikatakan bahwasannya pendidikan moral menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa. Mengapa dikatakan demikian? Kemajuan bangsa tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologinya, tapi bagaimana masyarakatnya dapat bermanfaat, baik untuk diri sendiri, juga orang-orang di sekitarnya. Untuk itulah diperlukan moral yang akan membina remaja-remaja kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan berbudi pekerti luhur. Agar apa?
agar bangsa dan negeri yang kelak diwarisinya akan tumbuh menjadi bangsa dan negeri yang baik di kalangan dunia. Hadirin, tahu gak sih, moral itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang, apalagi buat kita-kita yang sedang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Meskipun seringkali terasa sulit untuk diamalkan, tapi tetap aja kita harus menanamkan dan memiliki itikat yang baik untuk dibina dan dididik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan hal ini akan menjadi cikal bakal terciptanya generasi muda yang berakhlak mulia. Ada sebuah mafuzat yang berbunyi, lan tarji'al ayyamul lati madat. Artinya, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati Allah, belakangan ini kita sering melihat, mendengar, bahkan menemui langsung kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh kenakalan-kenakalan remaja, pencurian, mabuk-mabukan, bahkan hal-hal lain yang rasanya di luar nalar. Nantinya hal ini bukan hanya akan merugikan pihak remaja tersebut, namun juga orang tua dan anak-anak kecil yang melihat dan mencontohnya, juga masa depan bangsa yang sedang kita pertaruhkan ini. Maka dari itu, mari kita perhatikan lagi betapa pentingnya moral dalam diri seorang remaja. Karena apa? Hari-hari yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Apa yang kita perbuat di hari kemarin gak akan bisa dihapus, gak akan bisa diubah, baik atau buruk. Tapi kita bisa menebusnya. Dengan apa? Dengan hal-hal baik yang kita pelajari dan kita amalkan di masa sekarang. Hidup itu cuma sekali, masa muda gak abadi. Jangan sampai ia pergi ketika kita tengah sibuk menyesali apa yang sudah terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian juga dalam isinya, karena segala kelebihan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.